SP1 latihan aktivitas fisik yang mana diperankan oleh Mona sebagai perawat dan Giva sebagai pasien. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Saya boleh duduk di sini Bu? Boleh. Baiklah Bu, perkenalkan saya Perat Mona, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Padang. Kebetulan saya yang akan merawat Ibu di ruangan ini untuk seminggu ke depan. Nah, kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa? Giva. Ibu Giva. Ibu Giva ada panggilan lain yang Ibu senangi? Tidak ada. Berarti Ibu Giva aja ya? Iya. Nah, sebelumnya bagaimana kabar Ibu Giva hari ini? Saya kesal. Ibu Giva merasa kesal. Nah, bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang sebentar untuk membahas perasaan kesal yang Ibu rasakan? Tujuannya agar kita bisa mengetahui cara untuk mengurangi rasa kesal yang Ibu rasakan ini. Ibu kira-kira maunya kita berbincang-bincangnya berapa lama? 10 menit aja. 10 menit aja. Kalau 20 menit bagaimana Bu? Boleh ya Bu. Nah, Ibu maunya kita berbincang-bincang di sini atau ada tempat lain? Di sini aja. Di sini aja. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu. Tadi sebelumnya Ibu bilang Ibu merasa kesal. Nah, kalau saya boleh tahu apa yang menyebabkan Ibu merasa kesal? Saya kesal setiap saya habis bekerja pasti yang saya kerjakan tadi diberantakin lagi oleh teman saya. Nah, Ibu merasa kesal karena setiap Ibu membereskan ruangan atau bekerja diberantakin lagi sama teman-teman Ibu ya. Nah, kalau saya boleh tahu, kalau Ibu merasa kesal itu apa yang Ibu lakukan? Saya pukul langsung orangnya. Ibu pukul langsung orangnya. Iya. Ibu merasa puas setelah memukul orang itu? Enggak juga, karena orangnya masih ada. Karena orangnya masih ada, jadi Ibu nggak puas. Berarti perasaan kesal yang Ibu rasakan nggak hilang ya Bu setelah Ibu memukul orang itu? Enggak. Nah, bagaimana kalau hari ini kita belajar cara untuk latihan mengurangi atau mengontrol rasa kesal atau marah yang Ibu rasakan? Ibu mau? Mau. Nah, latihannya itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu kita akan belajar latihan fisik. Yang kedua yaitu latihan minum obat. Lalu yang ketiga yaitu latihan bicara atau menolak dan meminta dengan baik. Dan yang keempat yaitu kita akan belajar cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau spiritual. Nah, hari ini kita akan latihan yang pertama dahulu yaitu dengan cara latihan fisik. Gimana maksudnya Ibu? Nah, latihan fisik ini bisa dilakukan misalnya saat Ibu merasa marah atau merasa kesal. Nah, Ibu bisa menarik nafas Ibu. Jadi latihan fisik ini ada 2 cara, yaitu yang pertama tarik nafas dalam, dan yang kedua yaitu menyalurkan rasa marah Ibu dengan memukul bantal atau kasur. Jadi saat Ibu marah tuh ya Ibu pukul bantal atau kasur, jadi tidak merugikan orang lain dan diri Ibu sendiri. Karena kalau kita memukul orang kan orangnya sakit, tangan Ibu juga sakit karena ada tulang yang lumayan keras biasa Ibu pukul. Nah, jadi dengan memukul bantal dan kasur itu kita bisa menyalurkan marah kita dengan cara positif, tidak melukai di orang lain dan diri Ibu sendiri. Nah, tadi cara yang pertama itu tarik nafas dalam, akan saya ajarkan ya Bu. Caranya itu Ibu bisa duduk dengan posisi senyaman Ibu. Lalu Ibu tarik nafas dalam-dalam, lalu Ibu tahan selama 3 detik. Lalu Ibu hembuskan melalui mulut seperti orang bersiul. Saya contohkan ya Bu. Nah, seperti itu caranya. Ibu bisa peragakan Bu. Nah, ya seperti itu caranya, bagus sekali Ibu bisa melakukannya. Nah, jadi saat Ibu marah, Ibu bisa melakukan cara yang pertama tadi yaitu dengan menarik nafas dalam. Nah, cara yang kedua itu dengan cara memukul bantal. Seperti ini ya Bu, saya contohkan. Nah, misalnya Ibu sedang marah, jadi Ibu bisa langsung saja memukul bantal. Ibu pukul sekeras-kerasnya seperti
seperti Ibu melampiaskan emosi Ibu. Nah, silahkan Bu, Ibu cobakan. Ya Bu. Nah, iya seperti itu Bu. Ibu salurkan amarah Ibu dengan memukul bantal. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan latihan yang pertama ini? Saya cukup puas sih. Ibu cukup puas. Nah, apakah Ibu bisa mengulangi lagi apa yang telah kita latih hari ini? Yang pertama tarik nafas dalam. Caranya seperti ini. Nah, iya bagus sekali Bu. Lalu cara yang kedua Bu? Memukul bantal. Nah, bagaimana caranya Bu? Seperti ini cukup. Nah, iya Bu, bagus sekali Ibu bisa memperagakannya ya Bu. Jadi nanti saat Ibu marah atau ada yang membuat Ibu merasa kesal, Ibu tidak perlu langsung memukul orangnya. Ibu bisa redakan amarah Ibu dengan cara menarik nafas dalam dan memukul bantal seperti yang telah kita latih hari ini. Nah, bagaimana kalau latihan ini kita masukkan ke dalam buku jadwal kegiatan harian Ibu? Sebelumnya, apakah Ibu sudah dapat bukunya, Bu? Belum ya, Bu. Nah, kebetulan saya membawa bukunya, jadi ini bukunya. Ibu bisa menuliskan latihan yang pertama kita tadi. Yang pertama menarik nafas dalam dan memukul bantal. Nah, jadi setiap Ibu merasa kesal, merasa marah, Ibu bisa melakukan latihan yang pertama ini. Jika Ibu melakukan latihan ini dengan mandiri, maka Ibu bisa menulis tanda M di sebelah sini. Tapi jika Ibu melakukannya diingatkan oleh perawat, Ibu bisa menulis tanda B. Tapi jika Ibu tidak melakukannya sama sekali, Ibu bisa menulis tanda T. Apakah Ibu mengerti, Bu? Nah, ini bukunya, silakan Ibu pegang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas latihan yang kedua, yaitu minum obat. Ibu maunya kira-kira kita bertemu lagi kapan? Besok ya Bu. Jam berapa Bu? Pagi aja jam berapa? Besok pagi jam 8 atau jam 9. Ibu maunya kita ketemu lagi di mana? Di sini aja. Di sini aja. Kalau begitu sampai ketemu besok pagi di sini lagi ya Bu. Saya permisi dulu ya Bu. SP yang kedua yaitu latihan minum obat, yang mana diperankan oleh Giva sebagai perawat dan Muna sebagai pasien. Permisi Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Saya boleh duduk di sini Bu? Boleh. Terima kasih ya Ibu. Ibu masih ingat dengan saya Bu? Masih. Dengan siapa Bu? Ibu Giva. Iya benar sekali ya Ibu. Ibu Mona gimana kabarnya sekarang Bu? Baik. Baik Bu. Apakah perasaan marah Ibu masih ada Bu? Masih sedikit. Bagaimana Ibu mengatasinya kemarin Bu? Dengan latihan yang kita pelajari kemarin. Iya bagus sekali ya Bu. Kalau saya boleh tahu apa saja latihan kita kemarin Bu? Tarik nafas dalam sama memukul bantal dan kasur. Bagus ya Ibu. Ibu masih ingat caranya Bu? Masih. Nah, bisakah Ibu mengulanginya Bu? Yang pertama kita lakukan teknik nafas dalam dulu ya Bu. Iya Bu. Iya bagus. Wah bagus sekali ya Ibu, Ibu masih ingat ya Bu. Latihan kita yang cara selanjutnya apa Bu? Memukul bantal dan kasur. Iya, coba Ibu jelaskan Bu bagaimana caranya Bu. Saat kita sudah marah atau kesal, kita bisa memukul bantal dan kasur Bu untuk meluapkan amarah kita Bu. Iya. Dengan sekuat tenaga Bu. Benar sekali ya Bu. Ibu ada mengisi buku kegiatan harian Ibu kemarin? Ada Bu. Saya boleh lihat Bu? Wah, Ibu melakukannya dengan M ya Bu. Ibu mandiri melakukannya kemarin. Ibu kemarin di jadwalnya melakukan pukul 2 sama sore ya Bu, sama jam 4 sore. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukannya Bu? Lega Bu. Ada lega ya Bu, ada perubahan berarti ya Bu. Nah Ibu, sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan latihan yang kedua Bu. Apakah Ibu masih ingat latihan kita yang kedua apa Bu? Latihan minum obat? Iya minum obat. Kira-kira kita latihannya berapa lama Ibu maunya? Sebentar saja Bu.
Kalau 10 sampai 15 menit Ibu bersedia? Ya bersedia ya Bu ya. Untuk tempatnya Bu, Ibu mau di sini atau ada di tempat lain Bu? Di sini saja. Di sini saja Bu. Baiklah Ibu. Sebelumnya Ibu sudah makan Bu? Sudah. Sudah. Ibu biasanya di sini minum obat berapa kali sehari Bu? 3 kali sehari. 3 kali sehari Bu. Kalau saya boleh tahu, Ibu obat yang Ibu minum apa aja Bu? Saya nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya Bu. Kalau warnanya Ibu tahu? Tahu. Boleh saya lihat Bu? Ini warna oranye Bu. Ya, warna oranye. Terus? Ini warna putih. Iya, selanjutnya Bu. Nah, ini warna pink. Nah, kan ada 3 macam warna nih obat Ibu. Ibu tahu nggak fungsi obat Ibu tadi apa? Tahu. Nggak tahu ya Bu. Kalau begitu saya jelaskan ya Bu. Yang pertama ini ada obat Ibu yang warna oranye, itu CPZ. Gunanya itu untuk menenangkan Ibu. Nah, selanjutnya ada warna putih, itu THP. Fungsinya untuk merilekskan Ibu. Nah, yang warna oranye, yang warna pink itu namanya haloperidol. Fungsinya juga untuk menenangkan Ibu sama seperti obat warna oranye tadi ya Bu. Nah Ibu kan sudah tahu nih, sudah saya kasih tahu fungsi obat yang Ibu minum. Sebelumnya ketika Ibu minum obat, Ibu cek dulu nggak obatnya? Enggak, langsung saya minum. Langsung Ibu minum. Gimana kalau nanti obat yang Ibu minum itu salah? Misalkan Ibu minum obat teman Ibu misalnya, karena nggak Ibu cek. Nggak tahu. Nah Ibu, lain kali kalau Ibu mau minum obat, Ibu harus cek dulu ya Bu. Lihat di sini namanya benar atas nama Mona atau tidak. Nah, lihat juga jam memakannya. Misalkan sudah siang, ternyata yang Ibu minum obat pagi. Nah, kan bisa salah itu ya Bu. Nah, jadi ketika Ibu mau minum obat, Ibu harus cek dulu nama obatnya. Terus obat itu diberikan untuk siapa. Nah, terus berapa dosis meminumnya. Ibu paham Bu? Paham. Nah, coba Ibu ulangi lagi Bu, yang saya jelaskan tadi Bu. Obat saya warna oranye, Ya. fungsinya untuk menenangkan Bu. Ya, terus Bu. Yang warna putih untuk merilekskan. Yang warna pink juga untuk menenangkan Bu. Bagus sekali ya Bu. Selanjutnya Bu, sebelum kita minum obat, apa yang harus kita perhatikan dulu Bu? Harus diperiksa dulu obatnya Bu, benar untuk saya atau tidak Bu. Iya benar ya Bu, bagus sekali. Nah Ibu, gimana kalau kegiatan terjadwal Ibu minum obat ini kita masukkan ke dalam kegiatan harian Ibu? Ibu tadi bilangnya minum obat 3 kali sehari kan Bu? Pagi tadi Ibu udah minum obat? Sudah Bu. Sudah. Berarti Ibu minum obat nanti siang lagi ya Bu? Ya Bu. Kalau gitu kita tulis ya Bu. Coba Ibu bisa tulis atau saya nulis? Bisa Bu. Nah, coba tulis Bu. Berarti Ibu minum obat pagi nanti siang jam berapa Bu? Jam 1 Bu. Iya jam 1. Selanjutnya jam berapa lagi Bu? Jam 7 malam Bu. Iya. Nah Ibu, kan kita sudah menuliskan nih untuk jadwal kegiatan minum obat Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita belajar tentang obat tadi Bu, tentang fungsi obatnya, terus cara meminum obatnya? Saya senang Bu, saya jadi tahu fungsi obat saya untuk apa Bu. Iya jadi tahu ya Bu. Nanti kalau jika Ibu minum obat, Ibu cek dulu ya Bu obatnya benar untuk Ibu atau tidak. Kalau begitu Bu, karena waktu kita sudah habis, bagaimana kalau besok kita ketemu lagi Bu? Apakah Ibu mau Bu? Mau Bu. Nah, besok kita akan melakukan latihan kita yang ketiga ya Ibu, yaitu komunikasi ya Bu, cara komunikasi yang baik. Apakah Ibu mau? Mau Bu. Nah, kalau begitu besok kita ketemu lagi jam berapa Bu? Siang saja Bu. Jam berapa itu Bu? Jam 2 Bu. Jam 2. Tempatnya Ibu mau kita ketemu di mana Bu? Di ruang tamu aja Bu. Baik di ruang tamu ya Bu. Kalau begitu kita ketemu lagi besok ya Bu di jam 2 di ruang tamu ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu.
SP ketiga, latihan cara berbicara yang baik dan benar yang diperankan oleh Giva sebagai pasien dan Muna sebagai perawat. Selamat pagi, Bu. Saya boleh duduk di sini? Nah, Ibu Giva masih ingat dengan saya? Masih. Siapa ya kalau masih ingat? Suster Muna bukan? Nah, ya, benar sekali Ibu Giva masih ingat. Bagaimana perasaan Ibu Giva pagi ini? Baik. Apakah Ibu Giva masih merasa marah? Masih kadang-kadang. Masih kadang-kadang. Nah, kemarin kan kita udah melakukan latihan kedua dan latihan pertama dan latihan kedua nih. Ibu Giva masih ingat nggak apa aja latihan kita itu? Masih lah. Kalau begitu Ibu bisa ulangi kembali? Latihan pertama. Iya. Latihan pertama kita tarik nafas dalam Lalu? sama memukul bantal dan kasur. Nah, ya, bagus sekali Ibu masih mengingat. Nah, kalau latihan kedua Ibu masih ingat? Minum obat. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak kemarin kita latihan minum obat itu tentang apa aja? Kemarin latihan minum obat, saya minum obat 3 macam. Warnanya ada oranye, putih, sama pink. Yang oranye itu CPZ untuk menenangkan fungsinya. Kalau yang putih THP untuk merilekskan. Kalau yang pink haloperidol juga untuk menenangkan. Nah, ya, bagus sekali Ibu masih ingat. Nah, kemarin kan kita juga belajar sebelum minum obat kita harus ngapain dulu? Cek dulu obat itu benar obat yang diberikan atau tidak. Terus benar orangnya atau tidak, benar dosis atau tidak, benar waktu atau tidak. Nah, ya, bagus sekali Ibu masih mengingatnya. Ada Ibu lakukan latihan yang kemarin itu? Adalah. Boleh saya lihat buku jadwal kegiatan hari ini, Bu? Nih. Wah, bagus sekali ya Bu, Ibu melakukannya dengan mandiri. Nah, kan Ibu sudah melakukannya dengan mandiri nih, latihan pertama dan latihan yang kedua. Nah, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan membahas tentang latihan yang ketiga. Ibu masih ingat nggak latihan ketiga itu apa? Kalau nggak salah, cara ngomong yang baik ya. Nah, iya, bagus sekali Ibu masih ingat. Nah, Ibu maunya kita melakukan latihan yang ketiga ini berapa lama? Nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama, kalau 15 menit aja bagaimana? Lama kali. Enggak tuh Bu, sebentar. Ya kan kemarin juga 15 menit, sebentar kan? Mau ya Bu ya? Ya udahlah, jangan lama-lama, 15 menit aja ya. Iya, Saya 15 hitung menit waktunya. aja. Iya, 15 menit aja. Nah, untuk tempatnya Ibu nyamannya di sini atau ada tempat lain? Enggak, saya di sini aja. Di sini aja. Nah, baiklah, kalau gitu kita mulai ya Bu. Nah, Ibu tahu nggak berbicara yang baik itu bagaimana? Ya bicara aja. Bicara aja, ya benar, kita berbicara aja. Tapi saya tambahkan ya Bu, berbicara dengan baik itu ada 3. Yang pertama, meminta dengan baik. Yang kedua, menolak dengan baik. Dan yang ketiga, mengungkapkan perasaan Ibu dengan baik. Nah, Ibu maunya kita melakukan latihan di antara 3 ini. Pertama kita membahas yang mana dulu? Kalau minta dengan baik gimana caranya? Nah, kalau meminta dengan baik itu misalnya nih Bu, Ibu sedang lapar misalnya, lalu Ibu melihat ada teman Ibu lagi makan dan sepertinya Ibu mau dan kelihatan enak gitu. Nah, Ibu memintanya biasanya gimana kalau kayak gitu? Tinggal ambil. Nah, itu nggak boleh seperti Kalau itu. ngomong minta, bagilah. Iya, minta bagi dong. Ya, kita harus bilang begitu ya Bu. Tapi saya tambahkan lagi, Ibu bisa bilang, misalnya teman sekamar Ibu, Ibu Dila, Dila, sepertinya makanan kamu enak. Aku merasa lapar. Aku boleh nggak minta sedikit? Nah, seperti itu Bu caranya. Nggak boleh kita tinggal langsung ngambil atau minta dong kayak gitu. Dengan nadanya juga harus lembut. Misalnya nih, ada teman Ibu sedang makan, lalu makanan Ibu direbut, Ibu marah nggak? Marah lah. Nah, seperti itu juga teman Ibu, saat dia lagi makan, Ibu merebut. Atau misalnya saat Ibu makan, teman Ibu minta, tapi dengan nada yang minta dong, seperti itu. Marah nggak Ibu?
Ya jelas lah saya marah. Nah itu teman ibu mungkin juga akan seperti itu jika ibu memintanya dengan cara yang seperti ibu bilang tadi. Nanti dia nggak mau ngasih saya. Pasti dia mau bu, kalau ibu memintanya dengan baik seperti Dila bagi sedikit dong, aku mau mencobanya dengan nada yang baik, dengan cara yang baik, pasti teman ibu mau. Nah ibu paham. Nah ibu bisa ulangi lagi bagaimana cara meminta yang baik. Caranya minta izin seperti Gila, saya lihat makanan kamu enak dan saya merasa lapar. Saya boleh minta sedikit nggak? Nah iya bagus sekali ibu bisa mengulanginya. Nah yang latihan, nah cara berbicara yang baik yang kedua yaitu dengan menolak yang baik. Nah biasanya ibu menolak itu bagaimana caranya? Kalau saya nggak mau, saya bilang nggak mau. Saya disuruh nggak mau, saya bilang. Kayak gitu aja. Iya. Ya bagus ya bu, kita saat menolak juga kita bilang nggak mau, tapi harus dengan yang baik seperti ibu memberikan alasan yang masuk akal untuk menolaknya. Saya saat perawat menyuruh ibu, Giva tolong dong sapu ruangan ini karena ruangan ini belum disapu. Nah ibu Giva harus menolaknya, maaf suster, misalnya Ibu Giva ada kegiatan lain atau Ibu Giva sedang mengerjakan kegiatan lain, Ibu Giva bisa bilang, maaf suster, Giva sedang mengerjakan kegiatan lain. Nanti kalau kegiatan Giva sudah selesai akan Giva sapu ruangan ini suster. Nah seperti itu ibu cara menolaknya. Nanti dia marah. Tidak, kalau ibu bicara dengan baik, ibu dahulukan dengan kata maaf. Maaf suster, Giva tidak bisa, atau saat teman ibu meminta makanan ibu tapi makanan ibu tinggal sedikit, ibu juga seperti itu, maaf Dila, makanan Giva tinggal sedikit tapi Giva sangat lapar. Ibu harus dahulukan dulu dengan kata maaf seperti itu. Pasti orang-orang tidak akan marah kalau ibu menolaknya dengan cara seperti itu. Oh gitu. Iya seperti itu. Ibu bisa ulangi lagi bagaimana cara menolaknya? Bisa. Nah ayo silahkan bu, gimana caranya? Kayak dahulukan kata maaf, kayak maaf ya, saya lagi ngerjain yang lain. Nanti akan saya kerjakan gimana? Nah iya bagus sekali ibu bisa mengulanginya. Nah berbicara yang baik yang ketiga yaitu dengan cara mengungkapkan perasaan ibu dengan baik. Misalnya saat ibu sedang marah ibu atau kesal dengan teman ibu, seperti kemarin ibu kesal karena ibu sudah membereskan, Iya, lalu saya kesal sekali. berantakin, ibu marah kan, ibu Iya, saya kesal. kesal. Nah ibu harus mengungkapkannya dengan baik, bukan langsung asal pukul karena itu akan merugikan orang lain dan Habisnya juga diri saya ibu kesal. sendiri. Iya ibu kesal. Nah cara berbicara yang baik yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan ibu dengan baik. Seperti kemarin kan ibu kesal karena ibu udah beresin ruangan ini terus diberantakin sama teman ibu. Iya tuh. Ya ibu kesal Iya. kan, ibu marah kan. Nah Saya ibu sudah capek-capek. ya Berantakin. ibu marah, ibu udah capek-capek beresin, diberantakin sama teman ibu. Nah itu ibu bisa bilang ke teman ibu langsung dengan baik, yang memberantakin kalau saya boleh tahu siapa? Orang sebelah kamar Orang sana dia sebelah. tiba-tiba masuk. Terus diberantakinnya. Iya. Nah ibu bisa bilang, saya sudah capek membereskan ruangan ini, tolong jangan diberantakin. Ibu bisa ungkapkan dengan baik seperti itu. Tidak perlu ibu langsung pukul, karena kalau ibu langsung pukul itu merugikan orang lain dan juga ibu sendiri. Tangan ibu sakit nggak saat mukul orang itu? Ya, sakit, habis mukulnya sakit terus. Sakit kan? Nah itu. Jadi saat ibu merasa kesal, ibu bisa ungkapkan. Misalnya ibu tidak suka makanan ibu diambil, ibu bisa bilang, oh maaf ya, saya lapar sekali, tolong jangan ambil makanan saya. Seperti itu. Ibu harus bisa mengungkapkan perasaan ibu dengan baik. Nah ibu mengerti kan? Nah coba ibu ulangi lagi bagaimana cara mengungkapkan perasaan ibu dengan baik. Contohnya sama orang yang kemarin memberantakin keadaan saya bilang, jangan dong, tolong dong jangan diberantakin, saya sudah capek membersihkan, saya sudah lama sudah saya rapihin, tolong jangan diberantakin ya. Nah ya seperti itu ibu bagus sekali. Nah bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang tentang latihan yang ketiga ini? Cukup senang, terus jadi tahu Senang. saya gimana caranya. Ya.
Nah, ibu bisa ulangi lagi kan? Tadi kita udah belajar tentang 3 cara bicara yang baik. Ibu bisa ulangi lagi nggak? Yang pertama tuh cara meminta. Caranya kita minta izin dulu. Eh, Maaf, saya lihat makanan kamu enak dan saya merasa lapar. Boleh nggak saya minta sedikit? Ya. Terus latihan cara menolak yang baik. Dahulukan kata maaf. Maaf ya, saya lagi ada pekerjaan. Kalau nanti saya kerjakan boleh nggak? Terus cara mengungkapkan perasaan dengan tolong dong, saya sudah membersihkannya dari tadi, tolong jangan diberantakin ya, saya capek soalnya ngulang terus bersihinnya. Nah, iya, bagus sekali Ibu bisa mengulang kembali apa yang kita bahas hari ini. Nah, gimana kalau latihan yang ketiga ini kita masukin juga ke dalam buku jadwal kegiatan harian Ibu. Nah, di buku yang tadi kan Ibu mau saya yang ngisi atau Ibu yang nulis aja? Ibu aja lah, saya malas nulis. Nah, gimana cara memintanya? Itu kan kita udah belajar. Suster, saya lagi capek nulis, boleh saya minta tolong suster yang tulisin Nah, jadwalnya? iya, seperti itu caranya. Baik, kan bisa tulis ya. Nah, latihan yang kedua ini kan kita belajar berbicara yang baik. Nah, Ibu, saat Ibu melakukan kegiatan kita ini, melakukan latihan kita ini, cara mengisinya juga sama seperti kemarin ya, Bu. Ibu bisa mengisi tanda M di sebelah sini jika Ibu melakukannya dengan mandiri. Tetapi jika Ibu diingatkan oleh perawat, Ibu bisa menulis tanda B. Sedangkan jika Ibu tidak melakukannya sama sekali, Ibu bisa menulis tanda T ya, Bu. Nah, ini bukunya Ibu simpan lagi. Saya harap Ibu juga melakukannya dengan mandiri ya, Bu. Ya, Sus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang latihan yang keempat. Ibu maunya kita bicara kapan? Atau ketemu lagi kapan? Harus ada latihan keempat, Sus. Harus dong, Bu. Kan katanya kemarin Ibu mau cepat pulang ya dari sini. Jadi kita harus melakukan latihan yang keempat ini supaya Ibu cepat sembuh dan cepat pulang. Besok aja lah, Sus. Saya capek sekarang. Besok aja. Jamnya jam berapa kalau Ibu mau? Siang aja lah, jam 2 aja. Jam 2. Untuk tempatnya di sini lagi atau ada tempat lain? Ya, di sini lagi, saya malas keluar. Di sini lagi, oke. Kalau begitu sampai ketemu besok siang ya, Bu, di sini. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya. SP4 Latihan spiritual yang diperankan oleh Giva sebagai perawat dan Mona sebagai pasien. Selamat siang, Ibu. Saya boleh duduk di sini, Bu? Boleh? Ya, makasih ya, Bu. Ibu masih ingat dengan saya, Bu? Masih lah. Siapa nama saya, Bu, kalau Ibu masih ingat, Bu? Ibu Giva kan? Iya, benar sekali ya, Bu. Ibu masih ingat dengan saya. Nah, Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini, Bu? Baik. Apakah Ibu masih merasa marah atau kesal? Masih, tapi sudah kadang-kadang aja. Apakah Ibu ada melakukan yang kita pelajari sebelumnya? Adalah. Ada. Kalau sudah Ibu lakukan apa saja latihan kita sebelumnya, Bu? Tarik nafas dalam, Iya. memukul bantal dan kasur, Iya. minum obat, Iya, betul. latihan bicara yang baik. Iya, benar sekali ya, Ibu. Apakah dengan cara teknik nafas dalam, memukul bantal atau kasur, minum obat sama bicara dengan baik dapat meredakan amarah Ibu, Bu? Iya. Iya. Wah, alhamdulillah ya, Bu. Kalau begitu coba Ibu jelaskan kembali bagaimana cara teknik nafas dalam, cara memukul bantal dan kasur, terus cara minum obat sama cara bicara yang baik, Bu. Teknik nafas dalam saat kita merasa sedang marah atau kesal, Iya. kita bisa duduk dengan nyaman atau berdiri, lalu tarik nafas melalui hidung, tahan selama 3 detik, hembuskan melalui mulut. Bagus ya, Bu. Nah, untuk itu, Bu, untuk minum obatnya apakah Ibu minum obat? Apakah Ibu minum obat kemarin? Iya, Bu. Iya, apa saja tuh, Bu, obat yang Ibu minum? Ada 3, Bu. Ada yang warna oranye namanya CPZ,
warna putih namanya THP untuk merilekskan, dan yang warna pink namanya haloperidol untuk menenangkan juga, Bu. Wah, bagus, Ibu masih ingat ya, Bu. Nah, latihan kita yang selanjutnya, Bu, apa, Bu? Cara bicara yang baik. Iya, Ibu masih ingat? Masih, Bu. Ada Coba Ibu 3. ulangi. Yang pertama meminta yang baik. Iya. Lalu yang kedua menolak dengan baik. Iya. Lalu yang ketiga mengungkapkan perasaan kita dengan baik, Bu. Nah, untuk cara meminta dengan baik itu gimana cara contohnya, Bu? Contohnya saat ada teman kita punya makanan, kita bisa minta, saya boleh minta sedikit enggak, saya ingin mencobanya karena itu terlihat enak. Iya, terus cara menolak yang baik gimana, Bu? Kita dahulukan dengan kata maaf, Bu. Misalnya saat disuruh tapi kita ada kegiatan lain, maaf ya, saya nggak bisa melakukannya sekarang karena ada kegiatan lain, kalau nanti saja saya kerjakan boleh nggak? Terus cara mengungkapkan perasaan dengan baik itu gimana, Bu? Misalnya saat kita kesal karena apa yang kita kerjakan diberantakin oleh orang lain, kita bisa bilang, saya nggak suka kamu seperti itu, saya sudah capek mengerjakannya, tolong jangan diberantakin. Wah, bagus sekali ya, Ibu. Nah, Ibu, sesuai janji kita yang kemarin, sebelumnya Ibu ada mengisi buku kegiatan harian Ibu? Ada, Bu. Boleh saya lihat, Bu? Wah, saya lihat ya, Bu. Wah, bagus sekali ya, Ibu. Ibu sudah melakukannya secara mandiri ya, Bu. Nah, Ibu, sesuai janji kita kemarin, Bu, kali ini kita akan membahas latihan yang keempat ya, Bu. Apakah Ibu masih ingat latihan kita yang keempat apa, Bu? Spiritual, Bu. Iya, benar ya, Bu, spiritual. Untuk waktunya Ibu mau kita latihan berapa lama? Mau lama-lama, Bu? Enggak, sebentar aja. Kalau 15 menit Ibu mau? 15 menit itu lama tuh. Enggak, sebentar kok. Kan kemarin juga 15 menit kita, sebentar kan? Udah. Nah, Ibu mau ya 15 menit kita latihan. Untuk tempatnya Ibu mau di sini ada di tempat lain? Di sini aja, Bu. Di sini saja, baiklah Ibu. Sebelumnya Ibu tahu nggak? Sebelumnya Ibu agamanya apa, Bu? Islam, Bu. Islam ya, Bu. Nah, Ibu dalam Islam Ibu tahu nggak apa saja kegiatan spiritual yang dilakukan, Bu? Berdoa, Iya, baca Quran, iya, terus Bu? berzikir, Iya, benar. ya, Itu aja. Kalau sholat, Ibu sholat? sholat. Oh iya, sholat. Iya. Saya sebut. Tambah juga beristighfar ya, Bu. Nah, Ibu, yang kegiatan tadi bisa Ibu lakukan ketika Ibu merasakan marah, Bu. Misalkan cara yang pertama sudah kita lakukan, yaitu teknik nafas tarik nafas dalam tadi kan, Bu. Nah, yang kedua tadi memukul kasur dan bantal, terus minum obat, terus yang terakhir tadi meminta, menolak, dan mengungkapkan perasaan dengan baik ya, Bu. Nah, sekarang alangkah baiknya jika kita meredakan amarah kita itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, Bu. Misalkan dengan cara sholat, membaca doa, beristighfar, mengaji misalnya, Bu. Nah, Ibu, untuk cara sholat Ibu tahu berapa kali sholatnya, Bu? 5 kali sholat. Apa saja tuh, Bu? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya, benar sekali ya, Bu. Itu caranya Ibu masih ingat? Masih lah, Bu. Ya, bagus sekali Ibu masih ingat ya, Bu. Nah, karena kita perempuan kan, Ibu, perempuan pasti kan ada kadang waktu nggak sholatnya, Bu. Nah, untuk meredakan amarah Ibu ketika Ibu lagi tidak sholat, Ibu bisa beristighfar ketika Ibu sholat, seperti astagfirullah, astagfirullah, kayak gitu ya, Bu. Itu tuh dapat meredakan atau menenangkan hati Ibu. Itu dapat Ibu lakukan juga ketika Ibu habis sholat ya, Bu. Ibu berdoa, terus mengaji, beristighfar ya, Bu. Nah, Ibu, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita membahas tentang kegiatan spiritual kita tadi, Bu? Sedikit tenang ya, Bu. Ya, karena sholat atau berdoa itu memang dapat untuk menenangkan jiwa kita, Bu.
Nah Ibu, bisa Ibu ulangi kembali Bu apa yang kita pelajari tadi? Bisa Bu. Coba Ibu sebutkan. Kita selain datang, menarik nafas dalam, minum obat, berbicara yang baik, kita bisa menenangkan atau mengurangi rasa amarah dan kesal kita dengan sholat, Iya. istighfar, Iya, mengaji, betul. Ibu. Sholat itu 5 waktu, ada zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sedang tidak sholat, kita bisa merelakan amarah dengan beristighfar. Iya, beristighfar tadi bukan hanya ketika tidak sholat ya Bu, tapi kapan saja bisa ya Bu. Nah Ibu, baik, bagaimana Bu kalau kegiatan kita ini kita masukkan ke dalam buku kegiatan harian Ibu? Ibu mau? Mau Bu. Nah, Ibu mau menuliskannya atau saya bantu Bu? Saya aja Bu. Nah Ibu tulis sendiri, silakan Bu. Ibu masukkan ke dalam jadwalnya. Nah sudah ya Bu. Baik Ibu, karena waktu kita janjinya 15 menit tadi ya Bu. Nah, untuk mengisi buku tadi Ibu masih ingat? Caranya itu ketika Ibu melakukannya sendiri tanpa diingatkan oleh orang lain, teman Ibu ataupun perawat, Ibu bisa memberi tanda huruf M ya Bu. Tetapi jika Ibu melakukannya diingatkan, misalkan Ibu mau sholat tapi diingatkan oleh perawat misalnya, maka Ibu tulisnya huruf B ya Bu. Nah, tapi jika Ibu sama sekali tidak melakukannya, Ibu bisa menuliskan huruf T. Bu paham Bu? Paham Bu. Baik Ibu, karena tadi kita janjinya 15 menit ya Bu. Nah, dan waktunya hampir habis ya Bu. Bagaimana kalau kita ketemu lagi besok Bu untuk mengevaluasi kegiatan kita dari 4 hari yang lalu Bu. Dari apa tadi Bu kegiatan kita di awal? Tarik nafas dalam, Iya. mukul bantal, mukul kasur, Iya. minum obat, Eh, bicara yang baik, sama terakhir tadi Bu. spiritual Bu. Nah, untuk mengevaluasi kegiatan Ibu tersebut, kira-kira Ibu mau kita ketemu lagi kapan Bu? Harus ya Bu. Iya Bu, karena saya mau melihat perkembangan Ibu, apakah Ibu melakukan atau tidak. Karena di jadwal memang Ibu sudah melakukan, jadi saya akan mengontrol perkembangan Ibu. Oh gitu ya Bu. Iya, Ibu maunya kita ketemu lagi kapan Bu? Besok aja Bu. Boleh Bu, besok. Besoknya jam berapa Bu? Jam 10 aja Bu. Jam 10 pagi ya Bu. Iya Bu. Untuk tempatnya Ibu mau kita ketemu di mana lagi? Di sini aja Bu. Baik, di sini saja ya Bu. Kalau gitu apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Bu. Nah, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Sampai ketemu lagi besok ya Bu. Iya Bu.